Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan, bahkan semua yang mengikuti renungan Sosianim pada malam hari ini. Satu sukacita lagi kita boleh berjumpa melalui renungan rohani Sosianim pada malam hari ini. Mari sebelum kita mulai mendengarkan renungan, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan malam hari ini kami boleh berjumpa kembali melalui renungan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan dalam hari-hari kami Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita, jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, kita akan mulai baca pada ayat yang ke-11. Ibrani pasal 5 ayat 11, firman Tuhan berkata begini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sekali lagi saya baca, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jemaat Tuhan, ayat ini berbicara tentang peringatan supaya jangan murtad. Di bagian awal dari ayat ini dikatakan ada banyak hal yang harus dijelaskan, tetapi ada halangan yang membuat semua itu tidak bisa dijelaskan. Ayat ini mengatakan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Oleh karena itu pada malam hari ini saya berikan judul renungan kita berbicara tentang faster, lebih cepat. Karena ketika kita ada dalam keadaan yang lamban dalam hal mendengarkan, saudara, ini dapat membuat kita tidak banyak mengerti firman Tuhan. Oleh karena itu kita perlu hari-hari ini lebih cepat lagi dalam hal mendengarkan. Mendengarkan firman Tuhan itu suatu kebutuhan yang hari-hari ini harus kita miliki dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saya bawa kita lihat kehidupan saya dan saudara, apa kata firman Tuhan tentang kehidupan saya dan saudara? Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 103. Kenapa kita harus cepat, lebih cepat dalam mendengar hari-hari ini ya? Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ya, jemaat Tuhan, jadi ini yang harus kita perhatikan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Karena kata firman Tuhan, hari-hari kita ini berlalu dengan cepat. Seperti angin yang bertiup. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Bahkan dikatakan, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ini keadaan manusia hari-hari ini yang berlalu begitu cepat. Kalau kita perhatikan orang-orang di sekitar kita, seringkali kita bisa lihat hari-hari ini orang-orang yang berada di sekeliling kita. Orang yang sering kita lihat. Ya. Tetapi ada orang-orang yang hari-hari ini kita tidak bisa lihat lagi karena mereka sudah tidak ada, saudara.
dengan keadaan pandemi seperti ini, keadaan begitu cepat. Dan hari-hari manusia pun berlalu begitu cepat. Oleh karena itu kita tidak bisa lagi lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Kita harus belajar meningkatkan telinga kita untuk lebih cepat mendengar firman Tuhan. Karena hari-hari kita berlalu begitu cepat, kita tidak tahu kapan waktunya kita akan berlalu seperti ayat yang kita baca. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita. Oleh karena itu kita harus lebih cepat hari-hari ini, saudara. Kalau kita bandingkan ayat ini, ayat Mazmur tadi, dengan di dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, perhatikan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu, kata firman Tuhan, itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara. Ini yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Jangan kita anggap kita masih bisa ada besok, saudara. Karena bisa saja besok hidup kita seperti uap. Karena hari-hari ini berlalu begitu cepat. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan hidup kita. Supaya kita tidak ada dalam hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, tentu kita tahu bahwa kehidupan kita tidak berhenti pada kematian. Setelah kematian, maka disitulah dimulai perjalanan hidup kekal. Hidup kekal di neraka atau hidup kekal bersama Bapa di sorga. Oleh karena itu ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa lebih cepat ya untuk menerima firman Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ada di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat yang pertama firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, saudara, jadi yang perlu kita lakukan supaya kita bisa meningkatkan ya kecepatan kita hari-hari ini berpacu dengan keadaan yang semakin cepat. Yang harus kita lakukan adalah menanggalkan beban dan dosa. Ini yang kata firman Tuhan begitu merintangi kita. Ini yang menghambat kita untuk berjalan lebih cepat. Ini yang menghalangi kita sehingga kita menjadi lamban, saudara. Jadi kita perlu hari-hari ini menanggalkan beban dan dosa. Hal yang pertama menanggalkan beban dan dosa. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa lebih cepat dalam kehidupan saya dan saudara adalah di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hal yang kedua yang harus kita lakukan
agar kita menjadi lebih cepat hari-hari ini adalah dengan kita menanti-nantikan Tuhan. Datang di kaki Tuhan, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, dikatakan Tuhan berikan kekuatan baru. Hari-hari ini mungkin sudah banyak yang lelah, sudah banyak yang sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan menghadapi pandemi. Tetapi mari datang kepada Tuhan. Maka Dia akan berikan kekuatan baru bagi saya dan saudara. Supaya kata firman Tuhan, kita berlari dan tidak menjadi lesu, dan kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia berikan kekuatan baru ketika saya dan saudara menanti-nantikan Tuhan. Agar kita bisa bergerak lebih cepat. Ya. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita dapat bergerak lebih cepat adalah Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal 19 kita akan baca mulai dari ayat 14, saudara. Ayat 14 dikatakan, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Saudara, ayat ini berbicara tentang Lot yang mengajak kedua menantu untuk pergi keluar karena Tuhan akan membinasakan. Tetapi perkataan dari Lot ini dianggap hanya berolok-olok. Padahal kalau saudara baca, ini adalah firman yang disampaikan kepada Lot supaya dilakukan dengan segera, dengan cepat. Tetapi hari-hari ini kebanyakan orang menanggapi firman sama seperti kedua orang ini. Hanya berolok-olok. Mari jangan menjadi lamban dalam mendengar, tetapi lebih cepat menanggapi, saudara. Karena keselamatan itu semakin dekat, tetapi hanya bagi orang yang merespon. Orang yang hanya menganggap itu hanya berolok-olok, dia tidak akan mengalami keselamatan. Oleh karena itu mari tanggapi firman Tuhan dengan hati yang penuh iman. Jangan mengolok-olok apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan ingin menyelamatkan saya dan saudara. Ketiga hal ini mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Menanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan yang ketiga, menanggapi firman Tuhan dengan iman, dengan percaya. Sehingga kita dapat menjadi kuat dalam menghadapi hari-hari kehidupan kita. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu hari-hari ini untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi kuat menghadapi hari-hari kita. Saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan, tidak ada jemaat Tuhan yang lamban dalam mendengar. Tetapi mari kita lebih cepat mendengar firman Tuhan. Lebih cepat lagi merespon firman Tuhan. Agar keselamatan menjadi milik bagian saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat peringatan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah terima firman-Mu, hanya mari Roh Kudus ingatkan kami kembali. Roh Kudus mampukan kami untuk kami lebih cepat menanggapi setiap firman yang disampaikan. Kami tidak berolok-olok, tetapi kami menanggapi firman-Mu dengan serius ya Tuhan. Dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan berikan kami kekuatan yang baru untuk kami menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah terima firman Tuhan.
Dan dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Gerejaku adalah rumah